Oke. Ya, dulu tuh yang setahuku pernah kayak perusahaan konstruksi sih ini. Ini bukan klienku ya, ini yang aku tahu pernah ada kasus. Jadi itu perusahaan konstruksi gitu. Terus abis gitu, nah di undang-undang apa gitu ya, nanti aku coba cariin. Itu tuh dibilang bahwa perusahaan konstruksi kalau mau melakukan apa ya, istilah kayak joint business terus dia bangun sesuatu di Indonesia itu, proporsi dari perusahaan itu yang lokal harus lebih banyak daripada yang apa namanya, yang luar negeri gitu kan. Kadang orang kalau konstruksi gitu kan mungkin joint business ya, ada yang kontraktor lokal, ada yang kontraktor luar gitu. Nah itu kontraktor luar itu lebih banyak gitulah daripada porsi kontraktor lokale gitu. Itu termasuk gak ya? Nggak tahu. Jadi kan kita sebagai external audit gitu kan, jadi kita tuh ngaudit perusahaan yang perusahaan itu secara audit sih kan nggak masalah ya, cuman kita melihat nih bahwa klien ini tuh punya resiko bahwa dia melanggar peraturan yang ada gitu. Itu bisa nggak ya masuk ke sini? Bisa sih, Cik. Tapi kalau buat yang kayak penyelesaiannya itu akhirnya mereka gimana, Cik? Dari yang Nah, kalau penyelesaiannya kan maksudnya lebih ke kliennya kan. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan kliennya, maksudnya karena aku bukan auditor juga gitu. Aku cuma pernah dengar ada kasus ini gitu. Cuman kalau dari sisi auditor eksternal itu jadi kayak semacam apa ya, mempertanyakan kredibilitas dari kliennya ini gitu loh, Mon. Jadi kayak undang-undang yang udah jelas ada itu aja dia nggak patuhi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Berarti kliennya itu kayak ditolak gitu, Cik? Apa gimana? Apa tetap diterima? Nah untuk yang kasus kayak gitu aku nggak tahu endingnya gimana, cuman kalau dari viewku adalah biasanya itu ditanyain kan ke kliennya, kayak ini loh ada undang-undang ini kok kamu melanggar, kenapa, kan pasti ditanya dulu kan kenapa. Terus ada action plan dari mereka atau enggak gitu, maksudnya dalam waktu dekat supaya mereka itu enggak melanggar peraturan itu. Kalau misalkan dia udah punya corrective actionnya apa, terus pada saat kita selesai ngaudit dia posisinya sudah tidak melanggar peraturannya itu, ya kita bisa-bisa aja rilisin audit opini gitu. Tapi kalau misalkan sampai kita mau rilisin tapi dia tidak melakukan corrective action, ya kita bisa aja kasih opini itu disclaimer gitu ya, atau kita terminate klien itu gitu. Berarti posisinya udah diterima lebih ke terminate sih, maksudnya mungkin bukan disclaimer kali ya. Kalau disclaimer kan mungkin karena nggak dapat data. Ini posisinya kan lebih ke kita mempertanyakan kredibilitas kliennya kan. Jadi mungkin lebih ke termination itu lebih ke kayak memutuskan dia tidak jadi klien kita lagi gitu. Oke. Kita tuh disuruh nyari kasusnya itu tuh lebih dari satu apa? Nek setauku tuh kasus apa aja yang apa ya, pas Cici jadi auditor tuh loh, Ci. Kasus yang jadi, soalnya kan nek audit tak kira itu kalian mau tanya ini sih tentang prosedur audit gitu, apa namanya kayak gitu, apa kayak soalnya kayak yang dialami sama auditor eksternal kan lebih ke kita melakukan satu prosedur audit terus kendalanya apa gitu. Nah, itu mungkin aku bisa sharing beberapa sih. Itu aja sih. Kalau itu aja ya. Iya. Soalnya ya, di sini tuh ada kayak penyelesaian kasusnya gimana. Nah, aku nangkepnya waktu Cici kayak ngambil klien gitu tau, nerima klien. Nah terus
cara nyelesain itu auditor itu gimana gitu loh. Iya, mungkin aku cerita apa ya, sini salah satu prosedur audit itu kan ngecekin inventory ya. Inventory itu kan bisa dilakukan dengan cara stok opnam, meriksa nih stok barang pada saat tutup buku nih, misalkan 31 Desember, berarti kan kita ke gudangnya dia, terus habis gitu kita ngitungi, bukan kita ngitungi sih, kita melihat klien ngitungi jumlah inventory-nya dia yang ada di perusahaannya itu gitu ya, yang ada di gudang itu ya. Jadi kan misalkan kliennya gitu, dia punya gudang, mungkin kan nggak cuma satu ya, bisa aja di Jakarta punya, di Semarang punya gitu kan, Jogja punya gitu. Nah biasanya itu kalau dari sisi perencanaannya dulu kali ya, dari sisi perencanaan itu kita tuh tim audit kayak pasti kan kita nggak mungkin bisa ngitungi semua inventory-nya dia gitu kan. Bayangin aja gudang segitu gede nih, ada di 3 tempat gitu, terus masa kita ngitungi semua gitu. Nah pertama kita nentuin mau mendatangi gudang yang mana dulu gitu. Biasanya itu dihitung pakai materiality. Jadi kan materiality kan udah dihitung di awal tuh. Kalian ini nggak ya, familiar sama materiality? Familiar lah ya, yang SUM. Belum sih. Material. Oh belum. Sorry ya. Mungkin bahasa awamnya. Jadi kan dalam menentukan audit itu ditentukan namanya materiality. Materiality itu sampai di titik mana kesalahannya itu tuh material atau tidak material gitu, kayak garis batasnya gitulah, misalkan iya nangkep garis batasnya gitu. Nah itu namanya materiality. Jadi kayak misalkan kita perusahaan itu punya 3 gudang gitu ya, tapi ternyata gudang yang Yogyakarta tuh kecil banget gitu, misalkan inventory-nya tuh sudah banyak dipindahin ke Semarang karena memang dia tuh punya rencana untuk bikin jadi 2 gudang doang. Jadi dia masih punya gudang di Jogja, masih ada isinya, tapi isinya udah tinggal dikit nih, per 31 Desember tuh belum semua dipindah ke Semarang. Nah itu kan bisa dianggap dia imaterial kan, gudangnya dikit gitu. Jadi dari sisi perencanaan itu bisa aja kita bilang, udah kita datangi yang 2 aja, yang Jakarta sama yang Semarang, karena itu yang material gitu. Nah itu dari sisi gudangnya yang mau didatangi itu yang mana gitu. Itu kan baru contoh, misalkan itu punya 3 gudang. Coba kalau yang perusahaan besar itu kan kadang punya di setiap kota, bisa jadi dia punya gudang gitu kan. Contoh misalkan kayak perusahaan Matahari aja deh. Matahari itu kan dia punya department store banyak kan, di mana-mana, di tiap kota besar dia mungkin ada gitu, dan di tiap kota besar kan pasti dia nyimpan baju gitu kan di sana. Nah itu harus ditentuin dulu gitu, kita mau datangi gudang yang mana gitu. Oke, udah mau datangi gudang yang mana, habis itu juga satu gudang tuh ditentuin kita mau sampling tuh berapa. Dia kan pasti satu gudang katakanlah dia punya 1000 barang gitu ya. Dari 1000 barang itu kamu mau ngecekinnya tuh berapa gitu. Nah itu juga ditentukan pada saat planning istilahnya, pada saat perencanaan. Sebelum auditor itu datang ke sana tuh sudah tahu nih, mau datangnya gudang 1-2, terus tiap gudang nanti mau disamplingnya berapa, misalkan 100 barang doang misalkan gitu. Nah terus kalau dari sisi auditor, kita itu tugasnya adalah mengamati orang sananya, orang gudang itu dalam menghitung inventorinya dia gitu. Jadi kalau ditanya auditor ngitung apa enggak barangnya, sebenarnya enggak, karena kita cuma mengawasi mereka ngitung. Oh berarti tuh kayak jadi bagian Cici itu kayak cuman kayak ngawasin dari pegawainya perusahaannya itu gitu ya? Mungkin bukan ngawasi yang kayak supervisor gitu, bukan kan. Kalau di gudang kan mungkin ada staf gudangnya, ada kepala gudangnya gitu kan.
Nah biasanya itu kita katakanlah mau ambil 100 sampel gitu ya di gudang. Sebelum mulai apa namanya istilah inventory stock taking itu, kita kan dikasih list nih sama klien nih, gudang A ada 1000 barang, listnya apa aja A, B, C, D, jumlah A itu ada berapa, jumlah B ada berapa, C ada berapa gitu kan. Nah nanti yang menentukan sampling itu kita, oh Pak aku mau lihat itu barang yang B. Nah di listing itu kan ditulis misalkan ada 10 barang gitu ya, ada 10 barang di sana, terus kita lihat nih Bapak hitung nih, nunjukin ke kita, nih Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi yang hitung tuh sakjane dari sisi apa orang perusahaan nih, orang gudangnya gitu. Nah tugas auditor tuh mengawasi ya ini gitu lah ya. Nanti kalau misalkan udah selesai ngitung 100 sampel itu, udah ngitung 100 sampel kan bisa jadi nggak semua sesuai gitu kan. Ini bisa aja kamu ngitung barang B tadi, secara aktual ternyata cuma ada 8 nih. Padahal sebenarnya di listing itu dia punya 10 tuh. Nah berarti kan 2 nih kemana gitu kan, pertanyaan auditor. Kok bisa kamu di sistemmu, di bukumu itu catatnya 10 tapi kok di mana di gudangmu cuma ada 8 gitu. Itu biasanya diinvestigasi gitulah, dari bisa jadi macam-macam kemungkinannya, kayak oh ternyata barangnya paling gampang ya, barangnya hilang gitu. Kalau kemungkinan barangnya hilang ya berarti kan di catatannya mereka harus di-adjust kan, harus dibikin adjustment gitu. Dibikin penyesuaian gitu ya? Ya dibikin penyesuaian gitu, karena dia tidak bisa menemukan 2 ini kemana gitu. Ya kan? Bisa jadi dicuri, bisa jadi hilang. Nah itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebelum kita melakukan stock taking itu, tuh biasanya gudang itu istilah di freeze gitulah, kayak nggak boleh gerak gitu, barang-barangnya ya, supaya kita bisa ngitung barang-barang itu. Oh jadi kayak ibaratnya di stop dulu gitu ya? Ya benar. Jadi kan kalau apa namanya, libur itu kan tanggal 1 kan, 31 kan masih masuk tuh biasanya. Nah biasanya itu stok take itu tuh ada di tanggal 1 nih gitu, 1 pagi. Jadi 31 malam itu kan mereka sudah selesai beraktivitas nih, katakanlah jualannya sudah tutup lah ya, tokonya sudah tutup gitu. Terus habis gitu ya tanggal 1 dia nggak jualan, jadi tanggal 1 itu waktunya stock taking. Yang tadi aku bilang kan bahwa auditor itu tugasnya hanya mengamati. Nah tugasnya menghitung itu tugasnya dari perusahaan itu gitu, orang gudang dari perusahaan itu. Kalau kita itu mengamati berdasarkan sampel, kita kan nggak mungkin mengamati semuanya gitu kan, kebanyakan lah untuk auditor. Nah kalau orang gudang itu ya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Kebanyakan sih orang gudang itu melakukan 100% inventory stock gitu. Kalau auditor sampling, kalau orang gudang itu 100%. Oke. Nah kan di hari kita stock take itu harusnya kan freeze gitu, barangnya tidak ada yang bergerak gitu kan. Ya itulah kayak tokonya tutup lah ya, jadi gudang itu barangnya tetap gitu. Nah tapi bisa jadi gak semua perusahaan itu bisa tutup gudang gitulah, istilahnya kayak toko kan gampang ya, dia tokonya tutup ya berarti barangnya tidak bergerak gitu. Nah yang dulu aku pernah alami itu perusahaan yang aku audit itu dia perusahaan manufaktur minyak kelapa sawit. Jadi itu di tanggal tutup buku dia tetap masih ada produksi, dan barang itu bisa aja keluar atau masuk dari tangki minyak dia gitu. Nah balik lagi ke yang tadi gitu ya, setelah kita stock take kan kita mengamati ternyata ada perbedaan
kemungkinan kedua ya berarti ternyata ada barang yang bergerak gitu. Kalau ada barang yang bergerak berarti solusinya kita minta supporting dokumen. Jadi kayak mana sih bukti ini bahwa barangmu tuh keluar gitu. Misalkan tadi ya 10 di list, di catatannya dia 10, tapi ternyata pas hitung cuma ada 8 gitu. 2 ini kemana gitu. Dia bilang, oh ini bu tadi 2 ini misalkan berarti kamu milih sampelnya misalkan baut gitu ya katakanlah. Baut kan kecil-kecil banget tuh. Terus misalkan oh ternyata yang 2 ini kepake sama tukangnya buat benerin apa gitu. Kan bisa jadi kan. Misalkan yang urgent mesinnya rusak harus dipakai baut gitu. Ya biasa dia kasih semacam bukti pendukung gitulah bahwa ada penggunaan barang baut sebesar sejumlah sekian dipakai untuk apa gitu. Nah, itu kan berarti oh bener nih ternyata memang dan itu jumlah inventory nih, jumlah barang itu ada 10 gitu. Cuman yang 2 emang sudah dipakai untuk keperluan yang urgent gitu. Ya gitu sih. Apalagi ya masalahnya. Misal kan harusnya itu tuh posisi perusahaan itu harusnya di-freeze kan. Cuman misalnya kayak kasusnya yang kelapa sawit itu tetap jalan tuh berarti harus ada buktinya gitu ya Cik. Maksudnya ya, harus ada buktinya barang keluar atau masuk gitu. Tetap ada barang keluar atau masuk. Jadi kalau ngaudit kelapa sawit itu kalau pas stock taking, jadi itu kan kita ngeliatinnya ke tangki-tangki gitu kan. Maksudnya kan dia punya inventory berupa minyak gitu. Jadi kita naik lagi ada berapa tangki gitu ya? Ya ada berapa tangki. Terus kenapa? Hitungnya berarti dari per tangkinya gitu. Iya, jadi kayak misalkan dia punya 10 tangki, kita naik tuh, naik tangkinya minyak gitu kan. Nah terus cara ngukurnya gimana? Balik lagi, yang ngitung itu bukan kita, jadi kita cuma mengamati. Jadi naik tangki gitu, jadi ntar nanti tuh si kliennya kayak menghitung lah, kayak nurunin bandul gitu dari atas tangki tuh kayak nurunin bandul. Terus buat ngitung oh tingginya minyak itu berapa gitu ya, kayak istilahnya kayak ngitung volume silinder gitu lah. Iya ngitung volume. Tapi tugasnya auditor itu cuman istilahnya mengamati dia. Misalkan dia nurun kayak bandul gitu kan ada kayak ukurannya, ada meterannya gitu kan. Terus dia bilang 5 meter. Oh ya berarti kita lihat nih bener nggak ya tuh tulisannya 5 meter gitu. Oh bener gitu kan. Ya gitu, terus nanti ngitung nih, kan kliennya ngitung dari 5 meter itu dikali ke apa kan jadi volumenya berapa gitu kan. Nah itu kita juga memvalidasi kayak oh bener gak sih hitungannya dia tuh gitu. Terus misal kayak ada barang masuk apa keluar gitu, terus tapi ada barang kayak mereka tuh kayak nggak punya buktinya gitu loh Cik. Nah kalau nggak punya bukti nih ya harus balik lagi di-adjust, disesuaikan gitu, kayak balik lagi ke opsi pertama. Istilahnya kan kayak selisih itu tidak bisa mereka kasih tahu itu tuh tidak adanya karena apa. Nah itu berarti harus di-adjust, harus disesuaikan. Termasuk juga kalau kelebihan barangnya itu. Jadi misalkan di list di bukumu itu tulisannya 10 tapi ternyata barangnya ada 12. Ya, berarti nanti disesuaikan nambah gitu barangnya. Ya, istilahnya adjustment bisa menambah atau mengurang lah ya kayak gitu. Nah kalau perusahaan audit yang tak audit itu kelapa sawit itu kan dia produksi terus tuh nggak berhenti kan pabrik. Soalnya itu kalau perusahaan kelapa sawit gitu kalau dia berhenti pabrik mesinnya kan banyak banget gitu kan, satu pabrik itu mesinnya banyak banget. Nah biaya yang dikeluarkan dia pada saat dia nge-shutdown pabrik terus ngidupin lagi semua mesin-mesin itu terlalu besar gitu. Jadi tuh pabrik itu tidak pernah berhenti gitulah. Jadi kan dia produksi terus kasarannya kayak gitu. Nah ya udah berarti kalau tangki-tangki minyak gitu kemungkinan barang masuk adalah hasil produksi ya kan. Kemungkinan barang keluar adalah pengiriman. Nah berarti
waktu kita stock taking itu ya kemungkinan itu supporting dokumennya kalau nggak hasil produksi, laporan hasil produksi, ya berarti laporan pengiriman gitu. Itu mungkin soal stock taking. Setelah itu kalau pas kuliah itu pernah dengar nggak, pernah diajarin soal itu nggak, stock taking? Iya pernah sih. Oke, iya. Masih ke stok sih. Iya, stok penyimpanan. Penyimpanan. Terus ini mungkin aku sharing lagi ya. Ini aku baru tahu waktu aku kerja. Jadi itu selain kita hitung jumlah barang dia, di buku ada berapa, terus di gudang asinnya ada berapa, itu kita juga melihat kondisi barangnya dia gitu. Barangnya dia ini tuh rusak apa enggak sih gitu. Kayak masih layak apa enggak gitu. Ya bener, kayak masih layak apa enggak sih gitu. Itu ternyata juga diliatin gitu. Nek tak kira itu kayak nek misal kalau pas lagi pelajaran gitu, nek misal pas lagi audit gitu kan, terus kalau senangkepku tuh malah kayak auditornya yang terjun langsung kayak ngitung segala macam gitu, tapi ternyata malah kayak cuman yang mengamati gitu ya, Cik. Iya, karena inventor itu tanggung jawab dari perusahaan kan. Karena sebagai auditor itu kan tugasnya kita apa sih sebenarnya, ngeceki apakah si perusahaan ini bener nggak sih accountingnya gitu kan, kasarannya kayak gitu kan. Iya. Berarti kalau misal lupa Cik mau ngomong apa? Bentar. Ya, lanjut lagi yang meriksani barang itu sebenarnya itu dia rusak apa enggak sih gitu ya. Itu ngaruhnya ke barangnya itu nanti tuh bakal kejual enggak sih sama kliennya gitu, sama perusahaannya. Kayak enggak, misalkan perusahaan tempatku aja lah ya, yang minyak kelapa sawit itu. Nah, itu kan dia punya jenis inventory kan macam-macam. Maksudnya ada yang finish good dia kan berarti minyak kelapa sawitnya gitu kan. Ada juga yang raw material, yang barang mentah dia ya berarti berupa biji si buah sawitnya itu gitu. Ada juga yang tipe inventory-nya itu spare part. Jadi kayak itu kan di situ ada pabrik kan. Dia ada pabrik kan pasti ada barang-barang spare part dari buat mesin-mesinnya dia gitu ya, termasuk tadi kayak mur, baut, terus apalah kan spare part macam-macam ya gitu. Nah ceritanya dulu itu pernah nemu kalau spare part mur, baut itu kan ini bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama gitu kan, maksudnya tidak kayak makanan yang bakal expired atau gimana gitu kan. Nah, tapi masalah itu adalah spare part itu khusus untuk mesin tipe A gitu. Nah, sedangkan mesin tipe A itu udah nggak ada lagi di pabrik itu. Mesin kan mungkin dari secara operation pabrik itu kan pasti berkembang terus gitu kan. Bisa jadi mesin yang lama digantikan dengan mesin yang udah lebih canggih gitu. Jadi mesin lamanya kan sudah nggak dipakai. Nah, ceritanya dia tuh punya inventory, punya barang buat si pendukung mesin yang udah lama ini yang sudah mereka nggak pakai gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti bisa aja ada kemungkinan ya barang itu selamanya akan ada di gudang klien itu terus gitu kan. Nah, kalau kayak gitu dari sisi auditor itu kita bilang sama kliennya buat mereka masuk itu jadi adjustmentnya berarti dihilangkan gitu. Jadi kayak dihilangkan secara buku dari list inventory-nya dia gitu. Soalnya kayak udah barang yang nggak kepake gitu ya, Ci? Iya, ada barang yang nggak kepake.
Nah, atau misalkan kayak apa ya? Berarti masuknya di kayak penyusutan gitu? Bukan penyusutan, tetap adjustment sih, tetap penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dengan alasan yaitu tadi barang itu sudah rusak gitu. Oh iya mungkin. Nah terus misalkan gampangnya lagi itu kan pabrik ya, jadi dia tuh juga punya kayak apa sih, kalau orang pabrik itu kan ada standar keselamatan, jadi dia orang pabrik harus pakai helm, pakai sepatu boot segala macam. Nah itu tuh juga ada di gudangnya dia, topi-topi proyek itu juga ada di gudangnya dia. Biasanya tuh dilihat itu topi proyek ada yang pecah, tapi dia hitung gitu kan. Nah ini udah pecah pak, ini kan nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah pokoknya semacam itulah. Nah berarti harus di adjust lah, dikeluarin dari listingnya dia gitu, si satu yang pecah ini gitu gampangannya. Tuh. Terus satu kan kamu tadi kan itu satu ya, maksudnya melihatnya secara fisik lah ya, ini barangnya masih bisa dipakai apa enggak gitu. Yang kedua itu bisa dilihat dari mutasi barangnya. Jadi kalau orang di pabrik gitu, kalau orang di gudang itu setiap barang punya semacam kartu gitulah, kayak kartu stok untuk tiap barang. Jadi misalkan kartu stok opnam, semacam kartu stok opnam yang buat orang gudang itu kontrol gitu. Jadi misalkan kayak tadi topi pabrik gitu ya, setiap barang pasti punya kodenya sendiri, misalkan kodenya T001 gitu. Nah itu untuk barang T001 tuh dia punya satu kartu sendiri, jadi kayak satu awalnya dia berapa, tanggal sekian ada stok baru nambah gitu, ada stok baru nambah 5, terus diambil sama orang pabrik 3 gitu ya, pokoknya ada hitungannya. Jadi tuh keluar masuk gitu, barangnya gitu tuh punya kartunya masing-masing ya Ji? Iya, punya kartunya masing-masing. Benar. Iya. Itu mempermudah orang gudang buat ngontrol gitu. Nek ditanya, oh itu tapi masih ada berapa, dia bisa langsung jawab gitu kan, oh masih ada 5 gitu. Atau misalkan barangnya yang baru. Dulu kan aku juga pernah magang gitu tadi. Nah aku kayak pernah ngecek itu juga gitu loh, baru ingat. Iya bentuknya kayak kartu gitu kan. Bentuknya kayak kartu gitu sih. Mungkin nek barangnya dikit kan nggak terlalu, tapi nek barangnya ratusan kan masuk 1.100, nanti keluar 57 gitu, kayak pusing gitu kan. Jadi punya kontrol pakai kartu stok itu. Nah biasanya dari kartu stok itu kan kelihatan tuh ada tanggal-tanggalnya kan, tanggal berapa masuk, tanggal berapa keluar. Itu bisa kita bisa lihat, oh ternyata kita nemuin salah satu samplingnya kita itu dilihat dari kartu stoknya, ternyata terakhir kali bergerak barang ini tuh tahun 2019 katakannya. Berarti kan sudah berapa tahun tidak gerak kan barang itu, 3 tahun tidak gerak barang itu. Kayak kita perlu investigasi gitu ke orang gudang, ini kenapa barangnya udah lama tidak gerak gitu, apa tidak laku kan, bisa jadi kayak gitu kan, apa sebenarnya sudah tidak bisa dipakai gitu. Nah tadi aku cerita tentang murbaut mesin yang udah tidak kepake, yang udah tidak ada itu, mesin lama yang udah tidak ada itu ketahuannya dari yang ini, dari metode yang dilihat dari pergerakan barang itu terakhir kapan gitu. Ya gitu, ngecek kondisinya sama ngecek dari mutasinya lah istilahnya, mutasi barang itu ujung-ujungnya kalau memang kita merasa bahwa ini tidak akan dipakai lagi dan itu harus dikeluarkan dari listing klien gitu ya, listing dari perusahaan, ya kita bilang nih Pak, ini harus di-adjust gitu, ini nggak bisa ada di buku Bapak karena ya itu barangnya tidak bisa dipakai lagi atau barangnya sudah rusak gitu. Itu paling sih. Berarti misalnya jadi auditor gitu tuh kayak harus teliti gitu ya, sama kayak kecurangan dari klien yang gitu.
nek dibilang iya sih iya, tapi nek dibilang apa aku bisa punya kayak indera kelima mendeteksi itu ya enggak juga sih. Ya kan maksudnya kayak itu kan mana apa ya, memang kita punya apa ya, harus punya apa ya, kayak semacam pemikiran negatif gitulah terhadap klien ya. Siapa tahu tuh dia bohong gitu kan, pasti ya, tapi kan tidak semua orang kita bisa kayak gitu maksudnya, masa kita bilang kamu bohong segala macam kan tidak mungkin ya, maksudnya ya tetap aja bisa kalau apa, kalau merasa ada yang aneh gitu ya, penjelasan dari orang gudang itu aneh ya, baru kita mempertanyakan kok ini gini ya, kok ini gitu ya gitu. Kayak ada kecurigaan gitu ya. Iya, itu bisa ketahuan dari apa, dari ngobrol gitu ya, dari caranya dia menjawab gitu. Kalau dia jawabnya kayak terus kayak ragu-ragu, bingung sendiri gitu. Bingung sendiri itu kan sudah menimbulkan kecurigaan kan. Nah itu bisa menjadi radar gitulah, kok kayaknya nggak beres ya gitu. Ya gitu sih. Nggak yang kita harus menemukan apa gitu. Ya kan maksudnya tidak semua perusahaan itu melakukan kecurangan kan, maksudnya tidak semua orang gitu. Ya paling ya kita bisa tangkap sebisanya kita tangkap aja gitu. Sama menanya sih, pernah nggak Ci ketemu klien yang sama waktu ngaudit kayak gitu? Kayak aku udah pernah ngaudit ini, ngaudit lagi kayak gitu Ci. Klien yang sama tapi maksudnya orang gudangnya sama gitu Mon? Bukan, kayak perusahaannya apa-apa gitu loh Ci. Perusahaan maksudnya tahun berikutnya aku ngaudit itu juga gitu? Tahun berikutnya. Oh, iya ada sih. Soalnya kalau di kantorku itu misalkan kamu nih tahun pertama jadi auditor, dikasih klien ABC gitu ya. Nek tahun kedua kamu masih bertahan jadi auditor, klienmu ya akan itu terus ABC itu. Jadi aku selama berapa tahun ngaudit itu dapetnya ya kliennya minyak sawit terus. Oh berarti kayak tiap tahunnya gitu sama gitu sih. Misalnya nggak 3 tahun ngaudit tuh ya sama terus gitu sama 3 tahun. Iya, sama terus. Ya mungkin macam-macam lah ya pertimbangannya. Apa namanya? Nek misalkan kliennya udah nggak jadi klien kantorku ya berarti kan ganti klien. Cuman nek semuanya dia tetap jadi klien kantorku, aku tetap masih di kantor gitu. Terus manajernya juga maksudnya nggak ada masalah sama aku gitu kan. Berarti kan aku masih dipakai aja, dan itu berarti ya udah setahun itu klienku 3 itu terus gitu. Tahun berikutnya ya tanya 3 itu terus. Ya sama. Sama pernah nolak kasus nggak Ci? Kok kasus nolak apa? Nolak mau ngaudit gitu? Mau audit gitu. Kalau waktu aku jadi auditor, jadi itu kalau jadi auditor itu ada alokasi kerjaan nih, alokasi klien nih. Itu udah ditentuin sama adalah satu manajer yang ngurusi tentang alokasi resources istilahnya. Nah, waktu aku jadi auditor itu aku masih terima aja. Berarti kamu tahun ini sampai bulan apa itu klienmu, sampai misalnya sampai bulan Maret klienmu A, nanti dari April sampai bulan Juni klienmu B, nanti gitu terus gitu ya sampai Desember gitu kan. Itu udah terima jadi ceritanya. Itu aku jadi auditor. Nah sekarang kan aku di bagian risk management kan. Bagian risk management itu salah satunya ngebantu tim audit yang mau terima klien baru gitu. Kayak istilahnya kayak masih proposal gitu lah ya. Oh ini ada klien baru, misalkan katakanlah BUMN gitu ya. BUMN-A tahun lalu diaudit sama auditor A gitu. Nah setiap tahun kan kalau BUMN itu suka ngasih tender gitulah, macam tender, ayo buka tender tahun ini, katakanlah tahun depan gitu ya, buat tutup tahun buku 2023 siapa yang mau jadi auditorku gitu kan. Jadi kan kantorku kayak ikut proposal gitu, ikut proposal gitu kan. Nah
sebelum ikut proposal itu juga perlu diassess, perlu dilihat gitu. Sebenarnya klien ini tuh bermasalah apa enggak sih gitu. Kayak ada risiko nggak sih kalau kita ini menerima audit ini gitu, menerima klien ini sebagai klien kita itu ada masalah apa enggak. Nah itu ngeliatnya macam-macam sih, dari salah satunya ya dari background checking BOD BOC nih gitu. Kayak misalkan pernah ada kasus korupsi nih di director ini gitu. Nah itu berarti bisa ada kemungkinan itu tidak kita terima sebagai klien kita, atau kita batal ngajuin proposal ke klien itu gitu. Berarti itu misal kayak kamu duluan, Mai, kamu duluan. kayak misal apa namanya ngelihat kecurangan-kecurangannya gitu dari laporan-laporannya gitu ya bisa ya berarti. Biasa. Ini untuk yang ini ya, ini untuk kalau ceritanya menolak klien gitu kan. Menolak klien itu biasanya bukan dari laporan keuangan sih. Kalau laporan keuangan kan cuman di sini angka-angka tok gitu ya, informasi tentang BOD ini paling cuma disebut namanya itu siapa gitu. Nah kita biasa background checking lewat itu berita-berita di Google gitu-gitu. Oh, ternyata orang ini pernah ada historik ini kan ada kan banyak di Google gitu. Nah kita ngeliatnya dari sana gitu. Oke Ci, makasih. Berarti nih auditore di KAPNIC itu kayak terima jadi, berarti maksudnya udah pasti yang kliennya yang diterima tuh udah aman gitu semua ya, Ci? Ya, jadi waktu aku jadi auditor itu biasa yang menilai apakah kita mau terima klien atau enggak itu dari manajer level ke atas. Jadi waktu aku masih jadi junior ya aku terima jadi gitu, kayak ya udah ada klien ini ya udah dikerjain prosedur audit ABC gitu kan. Gitu. Ya sekarang aku pindahkan ke risk management itu salah satunya ngebantuin manajer-manajer itu buat melakukan analisa gitulah, kasarannya kayak dilihat nih kita tuh sebenarnya ada risiko nggak sih kalau kita tuh menerima klien ini jadi klien kita gitu. Gitu. Terus misalkan kayak ternyata dia itu tidak punya sistem akuntansi, masih pakai manual gitu ya, saya masih pakai Excel manual. Repot banget kalau ngaudit di perusahaan yang masih manual kan, nggak pakai sistem akuntansi gitu. Nah itu juga jadi salah satu pertimbangan untuk tidak menerima perusahaan itu gitu. Tapi mungkin ya sekarang mungkin sudah agak jarang ya yang kayak gitu, karena udah digitalisasi semua, udah pakai paling enggak ya sistem komputer gitulah. Tapi kalau ada yang masih manual itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk tidak menerima klien itu. Berarti yang ngakuin penilaian kayak enggak. Kenapa? Kayak yang ngakuin penilaian perusahaan nih kayak yang wajar tanpa pengecualian kayak gitu, itu berarti yang udah senior ya, Ci? Oh iya, hasil opini nih kan, hasil opini auditnya kan. Iya, itu di level bos-bos lah yang menentukan itu. Kita kalau misalkan cuma auditor gitu ya, pokoknya mengerjakan audit, mentok-mentok kita itu mengajukan adjustment itu, penyesuaian ABC nih gitu. Tapi kalau udah ke hasil auditnya, opini, terus kayak laporan keuangan secara keseluruhan gitu tuh udah senior lah, udah bos-bosir lah ya. Terus pernah nggak Ci kayak udah disuruh kayak adjustment tapi nggak di-adjust gitu, Ci? Nah itu bisa terjadi kayak gitu kan, maksudnya menurut klien A dia punya penilaian sendiri ya. Misalkan kayak tadi lah inventory gitu ya, kita bilang bapak ini barangnya 3 tahun ini nggak bergerak loh gitu kan. Terus menurut dia bilang ini pasti akan bergerak
Mbak di satu saat kalau misalkan ada gini nanti pasti bakal kepake gitu kan, dia kekeh tuh kayak gitu kan. Nah, terus menurut kita penjelasan dia tuh nggak masuk akal gitu. Kita kan tetap propose buat penyesuaian adjustment gitu kan, tapi dari dia ini nggak mau. Nah, balik lagi ke materiality. Jadi semua penyesuaian yang tidak diterima oleh klien itu dikumpulin, ditotalin itu hasilnya berapa uang, secara uang itu berapa, nanti dibandingin sama materiality gitu. Materiality kan tadi kayak batasan kan, bahwa angka adjustment itu material apa enggak gitu. Nah, kalau enggak melewati angka materiality ya enggak masalah gitu, dia masih acceptable gitulah bahasanya. Nah, tapi kalau misalkan yang tidak di-adjust itu material, itu perlu didiskusikan di level bos-bosnya gitu, dan itu bisa mempengaruhi opini laporan keuangannya dia gitu. Jadi mungkin bisa jadi tidak wajar atau macam-macam gitu. Yola mau tanya apa ya? Ya kalau di audit itu Gimana sih? iya, aku lagi mengingat apa lagi ya kalau di audit itu. Itu sih paling gitu ya, salah satu yang paling disakut jelas itu paling yang inventory itu tadi. Nanti misalnya kayak lagi pas bikin gitu terus ada kendala itu boleh tanya lagi. Oh, boleh buat bikin tugas bukan maksudnya UAS itu kan. Ya boleh. Oke, makasih. Ya, lagi nggak yang mesti tanyain? Lagi nggak? Nah, aku sih udah sih. Tadi disuruh apa sih sama dosen itu? Tadi aku nggak ngeliat yang mau share screen itu. Penyelesaian, terus ada apa lagi? Kayak kesimpulan gitu. Nih, Cik. Masuk nggak? Udah masuk. Jadi kan kita tuh suruh wawancara gitu loh, Ci. Terus suruh nanya di wawancara itu kasus apa yang pernah ditangani. Kasus-kasus. Terus nanti kasusnya itu tuh kayak ya ditanya-tanyai, katanya suruh ngalir gitu aja. Nanya-nanyai penyelesaiannya gimana, terus akhirnya itu gimana. Ini harus auditor berarti kan yang diwawancara gitu ya. Terus aku sempat nanya kalau ex auditor boleh nggak, boleh katanya, yang penting pernah ngomong gitu toh. Pernah ya oke ya. Referensi itu apa? Referensi kumpulan dari sudut pandang Anda. Oke. Kayak berdasarkan teori etika bisnisnya itu udah sesuai etika belum auditornya gitu tok sih. Oh sama ini Ci, selama Cici ngaudit buat perusahaan kepala lagi kelapa sawitnya itu penilaiannya gimana Ci? WTP? Iya, WTP yang audit WTP. Oke. Yola ada tanya-tanya nggak? Sebenarnya tuh FBC ini tuh sama kayak audit 2 ya, Mon? Oh iya. Itu. Nggak tahu. Auditku nggak suruh wawancara. Oh, auditmu mbak siapa tuh? Sama Bu Lili. Salah. Salah. Saya bentar. Soalnya kalau misal dari pengauditan 2 tuh